Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam kebersamaan kita mengikuti program dari GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kebutuhan kita di hari-hari, karena firman Tuhanlah yang akan menerangi perjalanan kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat-berkat. Terima kasih untuk kehidupan di pagi hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berfirman bagi kami, kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami setiap perkataan firman yang kami terima di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara sekalian, ini adalah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, bahkan memberi harapan kepada kita, bahwa kesulitan yang dialami sekarang hanyalah sementara dan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang abadi, yang kekal, yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi saudara sekalian, pemulihan yang sesungguhnya akan terjadi, atau pemulihan yang sempurna akan dialami bagi mereka yang tetap dalam Yesus. Sebab itu, bagi setiap orang percaya harus menguatkan hati, harus menguatkan iman. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena kesusahan saudara alami hari ini atau sedang saudara alami hanya bersifat temporari, hanya bersifat sementara. Kesusahan itu sifatnya tidak kekal, kekuatannya tidak kekal. Sebab itu kita harus menguatkan iman, menguatkan hati kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan Yesus bukan berarti lepas dari pergumulan, lepas dari kesulitan, lepas dari penderitaan. Kita di dunia ini masih banyak mengalami apa yang disebut dengan pencobaan, apa yang disebut dengan pergumulan, apa yang disebut dengan kesusahan. Namun itu semua hanya bersifat sementara, dan itu semua hanya bersifat proses sementara. Sebab kita sedang beralih kepada satu tujuan, kepada janji-janji Tuhan. Dari keberadaan hidup yang fana ini, kita beralih kepada kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Itu yang Yesus janjikan. Itu yang disebut kemuliaan Allah atau tempat kemuliaan Allah. Dan di tempat kemuliaan Allah itu tidak ada lagi kesusahan,
tidak ada lagi penderitaan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28, di situ Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Perhatikan di sini kita garis bawahi bahwa sesungguhnya aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup yang indah, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu sekalian, kita harus percaya kepada perkataan Yesus. Kita harus mengikuti Yesus, kita mempertahankan iman kita kepada Yesus. Kita harus percaya kepada apa Yesus katakan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang turun ke dalam dunia ini untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita jangan mendengar bisikan setan, bisikan iblis. Kita jangan mendengar bisikan-bisikan orang fasik. Kita jangan mendengar bisikan-bisikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang jauh dari Tuhan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita harus mendengar apa kata firman. Kita harus mendengar apa kata Yesus. Kita harus mendengar, berpegang apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu sekalian, sementara kita menantikan pengharapan kita, satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, satu kehidupan yang penuh damai sejahtera, kita tetap di dalam Tuhan sehingga Allah juga yang akan melengkapi kita. Allah juga yang akan meneguhkan kita. Allah juga yang akan menguatkan kita, mengokohkan kita di dalam kesusahan, di dalam penderitaan yang sedang kita hadapi. Allah tahu kehidupan saudara. Allah tahu pergumulan saudara. Apa yang saudara alami ini, sekarang ini. Allah tahu. Sebab itu, kita jangan jauh dari Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Allah turut merasakan apa yang sedang kita alami. Dan Allah adalah pembela kehidupan kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia meneguhkan kita. Dia memberi semangat kepada kita. Dia memberi sukacita kepada kita. Dan memberi sejahtera kepada kita. Meskipun kita berada dalam situasi yang penuh dengan pergumulan. Tetap percaya kepada Tuhan saudara sekalian. Dia Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, bagaimana kita bisa kuat menghadapi apa yang sedang kita alami sekarang ini. Dari pergumulan yang kita alami. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 4. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Itu rahasia yang besar saudara sekalian. Kita kuat, saudara kuat. Mengapa saudara bisa kuat dan bisa bertahan, tidak menyerah? Ketika saudara tetap di dalam Dia, ada di dalam Dia. Sebab itu yang Yesus katakan satu rahasia yang besar. "Tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu." Itu kata Yesus. Kalau Yesus di dalam kita, rohnya di dalam kita. Di dalam kesusahan, di dalam pergumulan kita bisa kuat. Saudara bisa kuat. Mengapa? Ada Yesus di hati kita. Ada kekuatan roh Allah dalam hidup kita. Ada kekuatan roh Allah yang melingkupi hidup saudara. Itu rahasia terbesar Yesus berikan kepada murid-murid. Rahasia terbesar Yesus sampaikan kepada gereja, kepada saudara, kepada kita. Apalagi menghadapi zaman sekarang. Bukan dengan kekuatan kita. Kita menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak hal. Tapi kekuatan roh yang ada dalam hidup kita, Yesus berikan dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memampukan kehidupan kita, kehidupan saudara. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di situ berkata, Paulus berkata kepada jemaat yang di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah baitnya roh Allah dan Allah diam di dalam kamu?"
Jadi sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak saudara percaya kepada Tuhan, tubuhmu, kehidupan melabatnya roh Allah. Ketika roh Allah diam dalam kehidupan kita, artinya ketika Allah di dalam kita, itulah letak kekuatan kita, itulah letak kekuatan saudara. Sebab itu sekalian, mengapa saudara kuat sampai hari ini? Mengapa saudara teguh sampai hari ini? Saudara harus sadar bahwa ada kekuatan Allah dalam kehidupan saudara. Ada roh Allah dalam hidup saudara. Dan saudara tetap berjuang. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Sebab itu tetap di dalam Tuhan. Tidak menyerah menghadapi banyak hal. Menjadi umat yang tetap memiliki sikap, saya tetap ada dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, tetap di dalam Tuhan. Allah adalah sumber segala berkat bagi saudara. Adalah sumber kekuatan saudara. Adalah sumber sukacita saudara. Allah adalah sumber semangat bagi saudara. Allah adalah sumber yang terbaik dalam kehidupan saudara. Hari ini, besok, dan seterusnya. Sebab itu dari hari ke hari, kita tetap di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan saudara hari ini. Mungkin saudara hari ini, pagi hari ini, ketika saudara sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, sudah dalam penderitaan, sudah dalam kesusahan. Tapi saudara tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Tuhan mau. Tetap setia kepada Tuhan. Seperti Ayub tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Itu contoh-contoh yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Memberikan teladan dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah itu hidup dan Dia melihat kehidupan kita. Dia sedang memperhatikan kehidupan saudara. Kesusahan saudara, penderitaan saudara. Allah tahu. Sebab itu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab pertolongan sesungguhnya, kekuatan yang sesungguhnya, pemulihan sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rohnya akan diberikan kepada kita. Kekuatannya akan diberikan kepada kita. Kuasanya akan diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh mampu terus berjalan, terus berjuang menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Tetap semangat. Anda sebagai seorang jemaat tetap semangat. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia dalam pergumulan. Tetap setia melayani Tuhan. Meskipun menghadapi berbagai pergumulan proses hidup. Satu waktu kita berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Yang Yesus sudah janjikan di dalam kehidupan saudara. Di dalam kehidupan kita semua. Tuhan mengasihi saudara. Tetap semangat. Tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Tetap ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Anda adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Anda telah ditebus oleh darah Yesus. Dan Anda orang yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu. Ketika mereka sedang dengan firman Tuhan pagi hari ini, mereka sedang mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Mereka sedang berdoa di pagi hari ini. Engkau mendengar, Engkau melihat Tuhan. Setiap masalah mereka, setiap pergumulan mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka susah, Tuhan berikan penghiburan. Memberikan pengharapan dalam hati mereka. Hati sanubari mereka. Mereka kuat dalam Engkau. Dan mereka tetap menjadi umat yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan mereka dari hari ke hari. Engkaulah segalanya. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tetap berserah ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, dan berilah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.